Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya peran pengawasan dalam program-program pembangunan pemerintah. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah. Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati. Jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu, hati-hati, kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas. Presiden Jokowi meresmikan pembukaan pameran Pekan Raya Jakarta tahun 2023. Setiap tahun kehadirannya selalu ditunggu oleh masyarakat Jakarta. Dan menjadi penanda hari ulang tahun Kota Jakarta, yaitu tanggal 22 Juni, berarti minggu depan. Tahun ini ajang pameran terbesar, terlama, dan terlengkap di Asia Tenggara ini hadir kembali dan memasuki penyelenggaraan yang ke-54. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Kembali bersama saya Muslih, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 12 Juni, Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan di Jakarta menggelar rapat intern dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Kepada wartawan setelah mengikuti rapat, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah pada tahun 2023 akan melakukan rekrutmen ASN sebanyak 1.030.000 orang. Menurut Abdullah Azwar Anas, rencana perekrutan ASN pada tahun 2023 tersebut telah disampaikan kepada Presiden. Lebih lanjut, Abdullah Azwar Anas mengatakan masih ada beberapa instansi yang belum juga mengirimkan usulan untuk formasi CPNS pada tahun 2023 ini. Azwar Anas menjelaskan rekrutmen ASN tersebut pada satu sisi menjadi harapan untuk menyelesaikan non-ASN dan pendaftar dari lulusan-lulusan baru. Dan total yang akan kita rekrut sementara ada 1.030.000 orang di 2023. Tentu ini ada harapan di satu sisi kita menyelesaikan non-ASN, di satu sisi ada fresh graduate. Jadi ini kan ada komplain anak-anak yang baru lulus ini, masa honorer terus yang diurus. Nah, kami ini kan baru lulus ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, ini kita siapkan formasi, kami tadi lapor kepada Bapak Presiden untuk terus dikaji terkait dengan talenta digital. Karena digitalisasi ini kalau jalan di daerah, mestinya tenaga teknisnya nggak direkrut terus. Karena kan sudah digital. Ini sebagian ada anomali digitalisasi tapi masih merekrut tenaga non-ASN yang teknis. Sementara itu, menyangkut kebutuhan nasional ASN pada tahun 2023, Azwar Anas mengatakan, kebutuhan nasional ASN tahun 2023 itu ada 1.030.751. Ini setelah kita cek terkait dengan CPNS dosen 15.858, CPNS tenaga teknis lainnya 18.595, P3K dosen 6.742, P3K tenaga guru ada 12.000, P3K tenaga kesehatan 12.719, P3K tenaga teknis lainnya 15.205. Ini untuk pusat. Sementara untuk tenaga daerah ya, itu tadi yang instansi pusat ya. Untuk instansi daerah, P3K guru 580.202, P3K tenaga kesehatan 327.542, dan P3K tenaga teknis lainnya 35.000. Nah, jumlah alokasi PNS lulusan sekolah kedinasan ada 6.259. Selain Menpan RB Abdullah Azwar Anas tampak mengikuti rapat dengan Presiden, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju.
Senin 12 Juni masih di Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas. Rapat yang berlangsung di Istana Merdeka tersebut membahas percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital. Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan persnya mengatakan, Presiden dalam rapat itu minta agar birokrasi berdampak, lincah dan tidak berbelit-belit. Menurut Azwar Anas, untuk membuat birokrasi yang lincah, pemerintah melalui Kemenpan RB antara lain telah melakukan pemangkasan klasifikasi jabatan aparatur sipil negara. Selain itu, lanjut Azwar Anas, pihaknya juga melakukan penyesuaian dari segi regulasi yang lebih sederhana. Pada kesempatan itu, Abdullah Azwar Anas juga menjelaskan, Presiden Jokowi telah menandatangani arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Selasa 13 Juni, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat yang dihadiri sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju itu membahas tentang sektor pariwisata Borobudur. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam keterangan kepada wartawan menjelaskan, pada rapat itu Presiden memberikan arahan untuk melaksanakan percepatan penyelesaian dokumen asesmen kawasan Borobudur. Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan, pemerintah ingin membangun Borobudur menjadi kawasan wisata budaya yang dapat memberikan dampak baik serta berkelanjutan. Bapak Presiden memberikan arahan untuk percepatan penyelesaian dokumen Heritage Impact Assessment yang telah diajukan awal Maret tahun ini agar mendapatkan persetujuan dari UNESCO, dan ini harus dilakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan karena kita ingin membangun pariwisata di Borobudur yang beraspek budaya, konservasi, dan juga memberikan dampak positif yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, Sandiaga menjelaskan kawasan wisata Borobudur yang juga terkoneksi dengan sejumlah destinasi lainnya diharapkan dapat membentuk lapangan kerja baru. Selain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tampak hadir dalam rapat itu, Menteri BUMN Erick Thohir serta Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Rabu 14 Juni, Presiden Jokowi menghadiri dan meresmikan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Gedung BPKP Jakarta. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain menegaskan tentang pentingnya pengawasan program-program dalam penggunaan APBN maupun APBD. Presiden Jokowi menyampaikan alasannya tentang dirinya yang selalu turun langsung di lapangan. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah. Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati. Jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu, hati-hati, kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak. Dan saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya, orientasinya ada hasilnya itu apa. Tadi disampaikan oleh Pak Ateh, Kepala BPKP, banyak APBN kita, APBD kita yang berpotensi tidak optimal. Ini perlu saya ingatkan pada semuanya, baik pusat maupun daerah, dalam penggunaan yang namanya anggaran. Karena 43% itu bukan angka yang sedikit. Selain itu, Presiden Jokowi juga minta agar penggunaan anggaran harus digunakan pada kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju menghadiri acara tersebut seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rabu 14 Juni menjawab pertanyaan wartawan di Gedung BPKP Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan akan mengumumkan transisi dari pandemi COVID-19 menuju ke endemi pada akhir Juni 2023. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah saat ini terus mematangkan sejumlah hal sebelum transisi tersebut diumumkan. Rapat terkait transisi dari pandemi ke endemi, update-nya gimana Pak? Terus kira-kira kapan diumumkan? Ya ini dimatangkan lah, seminggu 2 minggu ini segera diumumkan. Karena memang sudah semuanya sudah. Kapan segera?
Kriterianya gimana Pak? Sudah disebut sebagai endemi atau? Kriterianya bagaimana dari rapat kemarin? Ini nanti yang akan didetailkan jumlah kasus. Misalnya kayak 2 hari yang lalu hanya 117. Kemudian kasus aktif 10.200-an. Vaksinasi kita juga sudah di atas 452 juta dosis dan lain-lainnya. Sehingga kita kemarin rapat dan sudah kita putuskan untuk masuk ke endemi. Tetapi kapan diumumkan, ini baru dimatangkan dalam seminggu 2 minggu ini. Berarti bulan ini ya Pak? Pengumumannya bulan ini? Insya Allah bulan ini. Untuk persiapan tersebut diantaranya telah dibahas tentang berbagai hal dalam rapat kabinet terbatas yang dilakukan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 13 Juli 2023. Rabu 14 Juni, Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta menerima kunjungan Putri Aryani beserta orang tuanya. Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam pertemuan tersebut. Presiden dan Putri Aryani pada kesempatan itu menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan para wartawan. Menurut Presiden, pemerintah mendorong generasi muda Indonesia untuk bekerja keras dan memiliki kemauan untuk menampilkan bakat-bakat emas yang dimiliki dengan percaya diri. Ya, saya kira banyak kesempatan, banyak ruang seperti yang dicontohkan oleh Putri, dan ini adalah inspirasi besar bagi anak-anak muda Indonesia. Dan nggak ada yang namanya penghalang itu kalau memiliki kemauan yang keras, mau bekerja keras, ya. Contoh generasi muda Indonesia menginspirasi, betul-betul menginspirasi. Artinya pemerintah juga terus akan mensupport anak-anak muda. Iya. Pada kesempatan itu Putri Aryani menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Presiden. Sangu. Agustus. Nih. Bapak. Saling. Terima kasih banyak Pak. Putri, gimana perasaannya bisa bertemu dengan Bapak Presiden, Putri? Luar biasa bangga dan terharu. Luar biasa, Putri tidak menyangka bakal diapresiasi sama Bapak Presiden. Luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak. Setelah menyampaikan keterangan pers bersama Presiden, Putri Aryani menampilkan kepiawaiannya membawakan 2 buah lagu di hadapan Presiden dan para wartawan sebagaimana diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden. Di sini kita lahir, di sini tempat kita berbakti. Semoga kita terus saling mencintai. Semoga kita tetap saling menguatkan. Semoga kita tetap menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita satu, Indonesia. Dan Indonesia adalah permata indah dunia.
Rabu malam 14 Juni, Presiden Jokowi menghadiri dan meresmikan pembukaan Pekan Raya Jakarta tahun 2023 di Jakarta Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi pada kesempatan itu antara lain mengatakan, tahun ini ajang pameran terbesar, terlama dan terlengkap di Asia Tenggara hadir kembali. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair ini sudah sangat akrab dengan warga Jakarta. Setiap tahun kehadirannya selalu ditunggu oleh masyarakat Jakarta dan menjadi penanda hari ulang tahun Kota Jakarta, yaitu tanggal 22 Juni, berarti minggu depan. Tahun ini ajang pameran terbesar, terlama dan terlengkap di Asia Tenggara ini hadir kembali dan memasuki penyelenggaraan yang ke-54. Artinya sudah melampaui setengah abad. Tahun lalu dikunjungi oleh 6,9 juta pengunjung dengan transaksi 7,3 triliun. Sebuah jumlah yang tidak kecil. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-496. Presiden Jokowi saat hadir di Pekan Raya Jakarta itu juga melihat berbagai produk yang dipamerkan. Selain Presiden terlihat hadir dalam pembukaan pameran itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri ATR Kepala BPN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kamis 15 Juni, Presiden Jokowi meluncurkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 hingga 2045 di Jakarta Teter, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain menekankan tentang kesinambungan kepemimpinan nasional serta sumber daya manusia untuk menggapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Menurut Presiden, stabilitas bangsa harus terus terjaga dengan baik. Sementara itu, menyangkut kesinambungan kepemimpinan nasional, Presiden Jokowi menegaskan kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya, sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Dan pembangunan Indonesia sentris penting. Hilirisasi industri sangat penting. Inilah nanti yang akan melompatkan kita. Kalau hilirisasi ini berhasil, kita akan melompat. Selain itu, Presiden menekankan sumber daya manusia menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia. Namun demikian, Presiden ingatkan kekuatan itu jangan hanya unggul dari segi kuantitas, tetapi harus dari segi kualitas dalam berbagai aspek. Kamis 15 Juni, Presiden mengunjungi Pasar Menteng Pulo Jakarta. Kunjungan tersebut menurut Presiden untuk mengecek sejumlah kebutuhan pokok utamanya inflasi setelah Lebaran. Ya, ingin melihat situasi harga terutama berkaitan dengan inflasi setelah Lebaran. Tadi yang kita lihat memang yang naik adalah bawang merah. Di angka 44, 45. Dari yang sebelumnya kan hanya 32, 34. Naik di 44, 45. Saya kira itu aja. Beras nggak ada masalah. Beras tadi yang medium
dijual 9.000 ada, 9.500 ada, saya kaget juga ternyata ada yang 9.000. Bagus saya kira. Minyak juga masih 14.000. Harga telur turun. Telur turun di berapa? 31.000. Dalam kunjungan ke pasar itu, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta BJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Tim Liputan Bayu Istiqlal, Muhammad Rizkianto dan saya Musli melaporkan. Catatan Presiden RI.